Oke, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah melanjutkan dari aspek hukum yang pernah saya sampaikan dalam suatu bisnis. Kita akan membahas secara pendek aja, singkat, cepat, biar biar kita fokus di topik ini, yaitu mengenai copyright. Nah, yang saya maksudkan adalah intellectual property. Intellectual property itu apa? Intellectual property adalah ide-ide kita, desain kita, atau apa saja yang kita ciptakan itu dilindungi oleh hukum. Jadi, apabila seringkali kita ketemu teman, kita ngobrol, kita punya ide, kemudian ide-ide, entah ide bisnis, atau nama bisnis, atau suatu desain, apakah itu suatu apa saja ya, apa saja. Jadi kita sering ketemu orang, diskusi, kemudian kita tidak mendaftarkan ke legal. Nah, suatu hari, berapa bulan atau berapa tahun kemudian, orang yang kita ajak diskusi menjalankan ide, desain, atau apa saja yang kita diskusikan tadi. Nah, itu sering terjadi. Jadi kita sering terjadi di dalam dunia bisnis, apa yang kita diskusikan, kemudian dikerjakan oleh orang lain, dan itu legal. Mengapa itu bisa demikian terjadi? Karena tidak terdaftar legal yang sudah kita diskusikan tadi. Oke ya, makanya mulai sekarang pentingnya apabila kita punya ide nama, ide merek, ide logo, ide slogan, hasil foto, hasil desain, hasil packing, dan lain sebagainya, atau ide-ide bisnis lain, walaupun dalam bentuk sederhana, itu harus kita daftarkan. Harus kita daftarkan. Tujuannya adalah melindungi ide-ide yang kita sudah pikirkan dengan baik. Oke ya, mudah-mudahan ini mengapa ini penting sekali. Intellectual property adalah untuk melindungi properti intelektual kita. Apa yang kita pikirkan itu dilindungi, tidak di-copy, dikerjakan orang lain. Nah, walaupun kenyataannya dalam dunia kita sehari-hari, apa yang sudah didaftarkan intellectual property-nya itu masih bisa di-copy atau dibaca istilahnya. Oke, kita akan bahas secara cepat saja apa yang maksud dengan intellectual property. Intellectual property adalah tujuannya adalah memaksimalkan ide-ide milik kita. Jadi, making the most of your ideas. Making the most of your ideas. Artinya, kita maksimalkan, kita lindungi ide-ide yang kita pikirkan atau kita temukan. Nah, ide bisnis itu biasanya adalah suatu paspor. Jadi, kalau kita ingin sukses, salah satu. Saya tidak mengatakan satu-satunya untuk sukses adalah dari ide. Bukan ya. Ide adalah salah satu paspor sukses. Paspor sukses dalam kita mencapai sesuatu. Oleh karena itu, ide dalam bentuk apapun itu harus kita lindungin. Dengan cara kita daftarkan ke notaris, ke Departemen Hukum dan HAM, Kehakiman, dan sebagainya. Kalau di Indonesia, kalau di luar negeri, masih di negara lain mungkin namanya beda. Tujuannya adalah mengcover, memprotek apa ide-ide yang kita kerjakan. Nah, yang termasuk yang kita daftarkan itu apa? Secara umum, intellectual property itu ada 4. Itu yang pertama yang disebut dengan trademark. Kemudian yang kedua, kelompok copyright. Kemudian paten. Kemudian yang keempat adalah design right. Jadi kita jika punya design right ya. Oke, kita akan masuk secara cepat. Apa yang disebut dengan trademark? Yang termasuk kategori trademark itu misalnya nama. Jadi nama, contohnya makanan cepat saji, French, McDonald, Kentucky, itu adalah nama. Nama brand. Mungkin nama PT-nya dengan nama brand itu beda. Nama PT-nya nama apa gitu. Nah, nama brandnya misalnya McDonald. McDonald itu atau nama Kentucky atau Starbucks itu adalah contoh, adalah trademark dari perusahaan yang didaftarkan.
Jadi yang termasuk trademark itu adalah nama atau logo. Contohnya McDonald tadi ada gambar, saya susah mendeskripsikan, ada orang dan seterusnya. Anda bisa lihat sendiri itu logo atau mungkin slogan, ya slogan. Nah, slogan itu bisa didaftarkan. Nah, itu biasanya kita daftarkan ke, ya seperti biasa, kita ke kantor notaris, kita daftarkan agar dilindungi. Nah, trademark itu biasanya logonya R. Nah, R itu artinya diregister, bahwa logo ini, nama ini, slogan ini, atau apapun itu sudah diregisterkan. Atau kadang-kadang simbolnya TM, trademark. TM dilingkarin. Jadi kalau kita jalan-jalan lihat suatu di pinggir jalan ada tulisan TM dilingkarin, nah atau R dilingkarin itu artinya dia sudah mendaftarkan trademark dia. Oke ya, ini trademark. Nah, trademark itu biasanya usianya rata-rata 25 tahun. Nah, setiap negara itu beda-beda ya. Jadi rata-rata usianya 25 tahun. Nah, itu bisa nanti diperpanjang perpanjangan nanti adalah perpanjangan 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2020 kita daftarkan suatu nama, merek atau nama atau logo tahun 2020, nanti kita perpanjang lagi tahun 2025 tahun lagi 2045, dan diperpanjang sampai 45 sampai tahun 55 perpanjang lagi sampai 65 dan seterusnya selama peraturannya belum berubah. Oke, ingat ya, trademark usianya 25 tahun. Nah, nanti mungkin ada yang iseng nungguin trademark mana yang usianya mau berakhir, kemudian dia cepat daftarin. Nah, saya nggak bisa komentar seperti itu ya. Karena seringkali terjadi di suatu negara trademark, suatu logo, suatu nama atau trademark tadi itu begitu terkenal, tapi di negara lain merek itu belum didaftarkan. Nah, bagaimana seperti itu? Nah, rekan-rekan bisa searching, bisa cari bagaimana itu kondisinya. Pernah terjadi salah satu merek furniture, salah satu supermarket furniture dari, kalau nggak salah, Swedia ya. Saya nggak perlu sebutin mereknya. Buka di suatu negara, ternyata di negara tersebut merek itu sudah didaftarkan oleh pengusaha lokal. Kemudian mereka ke pengadilan dan pengusaha lokal tadi menang. Padahal perusahaan supermarket furniture ini dari Swedia ini sudah buka dari tahun 80-an. Oke, saya nggak perlu sebutin namanya. Nah, yang kedua, copyright. Nah, apa yang maksud dengan copyright? Nah, copyright itu biasanya contohnya musik. Orang menciptakan musik, kemudian didaftarin. Nah, setiap orang menyanyikan atau mengkomersilkan atau yang sifatnya monetize, mendapatkan komersil dari lagu tersebut, dia harus membayar royalti karena itu udah di copyright. Nah, contoh lain copyright itu contohnya adalah dokumen. Jadi kalau kita punya dokumen sudah didaftarkan formatnya, nah itu biasanya kita harus meminta izin. Contoh lagi adalah hasil foto. Jadi orang yang, kalau rekan-rekan saat ini hobi foto-fotonya keren, bagus, dan menurut teman-teman foto itu sangat ikonik. Nah, karena ada foto-foto yang ikonik, nah itu bisa didaftarkan. Jangan sampai foto yang teman-teman sudah ikonik, sudah bagus, tidak didaftarkan dan dicomot oleh orang lain dipasang. Nah, itu pernah terjadi, tapi saya tidak perlu sebutkan. Contoh lain adalah website, musik, dokumen, foto, maps, peta, plan, rencana. Kita punya rencana seperti ini, itu bisa didaftarkan. Nah, copyright itu usia, kalau tadi trademark usia 25 tahun, bisa diperpanjang untuk 10 tahun berikutnya, 10 tahun berikutnya. Copyright itu biasanya 70 tahun, jadi lama. Jadi biasanya orang yang mendaftarkan dokumennya, fotonya, atau websitenya, musiknya, itu kadang-kadang sampai over karena periode perlindungannya adalah 70 tahun. Nah, contohnya ya tadi seperti saya bilang ada musik dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah design right. Nah, design right itu adalah apabila kita membuat suatu desain. Misalnya kita membuat packaging suatu produk tertentu.
kemudian kita merasa bahwa desain yang kita buat tadi takut ditiru, nah itu kita bisa daftarkan yang di Protect yang disebut dengan desain right. Contohnya desain furniture, kursi misalnya. Contohnya kursi dari Jepara. Atau mungkin desain batik, desainnya. Nah itu harus didaftarkan. Contoh lagi kalung, cincin, gelang, anting-anting dan sebagainya. Perhiasan itu bentuknya, desainnya bisa didaftarkan. Jadi kalau teman-teman mempunyai kemampuan seperti itu, bisa mendaftarkan supaya tidak ada yang mengcopy atau tidak ada yang mencontek. Nanti kalau kita dicontek, kita kesal karena kejadian pembajakan, pengkopian tanpa izin itu sering terjadi di mana-mana ya. Contohnya kita sudah menulis buku capek-capek, kemudian ada yang mengcopy tanpa izin, bahkan lebih murah. Mungkin problemnya adalah karena murah. Bahwa hasil yang di-copy tadi, yang KW tadi, itu lebih murah, jauh lebih murah dibanding yang aslinya. Oke ya, yang nomor 1 tadi trademark, kedua copyright, yang ketiga adalah design right. Nah, yang terakhir adalah paten. Nah, paten itu seperti apa? Contohnya obat, ya, obat atau menemukan suatu teknologi tertentu. Misalnya saat ini lagi musim corona, dan obatnya belum ditemukan. Semua negara bekerja keras, orang-orang medikalnya sangat bekerja sangat keras untuk sesegera mungkin ditemukan. Nah, walaupun untuk menemukan itu perlu percobaan mungkin kepada binatang terlebih dahulu, kemudian baru setelah itu kepada sebagian orang dulu, kemudian ke jumlah ratusan orang, kemudian ke ribuan orang, kemudian ditunggu hasil efek-efeknya. Nah, biasanya ini hanya contoh ya, obat biasanya memerlukan waktu 12-18 bulan untuk bisa diproduksi massal dan dipatenkan. Nah, paten ini biasanya usianya 20 tahun. Jadi contohnya makanya produk-produk yang sifatnya obat paten itu biasanya mahal. Karena masih dalam periode 20 tahun protek terhadap barang tersebut. Obat tadi. Jadi kalau obat tadi sudah melewatin periode paten selama 20 tahun, nah paten itu otomatis bisa dikategorikan, contohnya adalah obat generik. Kalau di Indonesia mungkin sifatnya generik atau general. Saya bukan orang medical, jadi mungkin kalau ada kesalahan istilah atau mungkin yang kurang akurat, tolong dikoreksi aja. Contoh lagi adalah paten itu contohnya itu wiper. Dulu mobil itu wipernya itu tidak ada intervalnya. Jadi hanya satu, cepat sekali. Nah, suatu hari ada orang guru, kalau nggak salah namanya di Amerika, kalau salah dikoreksi ya. Jadi di Amerika ada guru yang kalau nggak salah namanya Robert Guns. Robert Guns ini menemukan percobaan di rumahnya, akhirnya menemukan wiper yang ada intervalnya yang kita temukan sekarang ini, yang kita bisa nikmatin sekarang ini. Jadi dari interval dari yang paling low, medium, cepat, dan seterusnya. Nah, jadi itu contoh sederhana bahwa paten ini penting. Jadi ini Pak, wiper dari mobil tadi itu ditemukan oleh Robert Guns tahun 1969. Kemudian sempat ada sedikit masalah dengan perusahaan otomotif dunia, tidak perlu saya sebutkan. Tapi yang menemukan adalah Robert Guns, orang biasa yang profesinya guru. Oke, jadi mengapa ini saya ceritakan? Ini penting ya. Jadi dari trademark, copyright, design right, paten. Nah, paten ini mudah-mudahan ini membantu apabila teman-teman punya ide, punya sesuatu penemuan, punya terobosan, penemuan packaging, suatu desain, dan lain sebagainya. Ini penting sekali
teman-teman mendaftarkan, datang ke notaris, konsultasi, Pak, Bu Notaris, Pak Notaris, apa yang harus saya lakukan apabila saya akan memproteksi yang ingin saya proteksi ini. Jadi ini penting, apabila Anda menemukan suatu merek, suatu slogan, padahal Anda belum punya usaha, Anda bisa mendaftarkan intellectual property Anda. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kita ketemu di lain waktu.